فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات al-hadirin wal-hadirat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini masih kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita pun masih bisa menyimak dan mendengar ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga nikmat ini senantiasa tetap dan dikaruniakan kepada kita sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini akan kita ambil surah Abasa. Itu surat Abasa. Surat Abasa Abasa yang bermakna adalah bermuka masam. Dan para ulama kita menjelaskan bahwasanya surat Abasa adalah surah Makkiyah. Ayatnya berjumlah 42 ayat, 42 ayat. Dan pada kesempatan pagi ini akan kita ambil ayat 1 sampai ke 16 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla. Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan, atau Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabinya Abasa, bermuka masam. Nampak pada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam kekecewaan, kesempitan, dan karahiyah, kebencian. Wa tawalla, akhirnya beliau berpaling, memalingkan wajahnya. Ketika datang kepada beliau Abdullah bin Ummi Maktum, muadzinnya beliau. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Diamanati oleh Nabi alaihissalatu wassalam menjadi tukang azan. Azan kedua waktu subuh. Nah, bagaimana beliau melihat waktu? Dia tidak bisa melihat waktu. Tetapi para sahabat yang di bawah mengatakan asbah, asbah. Sudah pagi, sudah pagi. Wa kana la yu'adzin hatta idza bazagha al-fajr. Beliau tidak azan kecuali nampak fajar tersebut. Karena orang-orang di bawah mengatakan asbah, asbah.
Dia seorang yang buta. Dia sudah masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia datang kepada Nabi SAW bertanya tentang agama. Dan di saat itu Nabi SAW sedang sibuk mendakwahi orang-orang kafir, tokoh-tokoh Quraisy yang sedang datang kepada beliau, yang disambut, diharapkan keislaman mereka karena mereka tokoh. Siapa di antaranya? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Kemudian Utbah, Syaibah ibn Rabi'ah, Abu Jahal, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka diajak masuk Islam, dianjurkan dan takut-takuti. Nabi SAW mengharapkan keislaman mereka. Dia pun datang, sahabat Ibn Maktum ini tiba, mengatakan, ya Rasulullah, bacakan aku, ajarkan aku dari apa yang Allah ajarkan engkau. Beliau mengulang-ulangi, akhirnya Nabi SAW merasa terusik, terganggu dengan ucapannya tersebut. Maka Rasulullah SAW tidak mau memotong pembicaraannya dengan orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi bermuka masam dan berpaling darinya, tidak dijawab. Begitu Nabi SAW pulang ke rumahnya, turunlah ayat Abasa wa Tawalla. Telah bermuka masam dan berpaling Muhammad. An ja'ahul a'ma, ketika datang padanya si buta, sahabat yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka itu adalah merupakan teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, diturunkan Abasa wa Tawalla pada Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Di saat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan, ya Rasulullah, bimbinglah aku. Di saat itu datanglah tokoh-tokoh dan pembesar Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari beliau dan menghadapi tokoh-tokoh tersebut. Sambil mengatakan, atara bima aqulu ba'san, fayaqulu la, fa fi hadza unzil. Lalu Ibn Ummi Maktum bertanya, apakah tidak ada masalah terhadap ucapanku? Dijawab tidak. Maka di sini diturunkan. Telah disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya Rasulullah SAW selalu memuliakan Abdullah ibn Maktum dan selalu mengucapkan selamat datang dan menyambut beliau setelah turunnya ayat ini. Yang kesimpulannya bahwasanya Allah Azza wa Jalla menegur Nabi-Nya SAW ketika berpaling dari seorang yang bertanya, yang buta, yang datang menanyakan agamanya, dan Nabi pun meninggalkan beliau justru menghadapi orang-orang Quraisy yang sombong, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan mereka berupa harta, anak, kekuasaan, tidak mau masuk ke dalam Islam. Maka Allah mengatakan, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya Muhammad, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau ya Muhammad, barangkali Abdullah ibn Ummi Maktum ini ingin mensucikan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau ingin mendapatkan pelajaran yang memberi manfaat untuk dirinya. Itulah dia.
Ay wa ma yu'limka. Apakah engkau mengetahui ya Muhammad? Atau tidakkah engkau mengetahui ya Muhammad? Yang buta ini datang ingin mensucikan dirinya dari dosa, dari maksiat. Semakin bertambah imannya, semakin bertambah bertakwanya. Aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra. Atau dia mendengar darimu pelajaran-pelajaran dan dia mengambil manfaat dari pelajaran tersebut. Dan engkau pun mendapat pahala dari perbuatanmu memberinya peringatan dan engkau memberinya petunjuk. Karena yang menunjuki suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang ditunjuki tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegur nabinya dengan teguran yang sangat lembut dengan mengatakan, amma man istaghna. Adapun man istaghna, orang-orang yang merasa dirinya serba cukup karena anaknya ada, hartanya ada, kedudukannya tinggi, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Fa anta lahu tasadda. Itu yang engkau hadapi, itu yang engkau dengar. Fa anta lahu tasadda. Engkau beri perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Pahala tidak ada. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak mensucikan dirinya. Enggak ada celaan bagimu ya Muhammad. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Engkau tidak berdosa karena tidak mengislamkan mereka. Tidak mensucikan mereka, membersihkan mereka dari dosa mereka. Sebab engkau tugasmu hanya menyampaikan dan tidak ada tugasmu untuk menjadikan mereka dapat hidayah. Tugasmu hanya al-balagh. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran bimbingan, wa huwa yakhsha, dan dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, engkau malah mengabaikannya dan menyia-nyiakannya. Wa amma man ja'aka yas'a wa amma man ijtahada. Adapun yang bersungguh-sungguh untuk sampai ke tempatmu, untuk mendapatkan pelajaran bimbingan, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla, fa anhu ta'alaha ay tatasyaghal anhu wa tataghafal. Engkau tidak memperhatikannya, engkau menyia-nyiakannya. Kalla, sekali-kali tidak. Ini bukan sikap yang benar. Seharusnya orang-orang beriman harus dimuliakan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalla innaha tadhkirah. Ya, sekali-kali jangan begitu sikapmu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu merupakan suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, katakan kepada mereka, keselamatan untuk kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah catat atas dirinya kasih sayang. Annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin. Siapa di antara kalian yang berbuat buruk karena kejahilan, thumma taba min ba'dihi, kemudian dia bertobat setelah itu, wa aslah, dan memperbaiki dirinya, fa annahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan engkau usir orang beriman, jangan engkau remehkan orang-orang beriman, jangan engkau lalaikan orang-orang beriman. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Jangan engkau usir orang-orang yang menyuruh Rabb mereka pagi dan petang yang mengharapkan hanya wajahnya.
Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sittati nafarin, 6 orang. Lalu apa kata musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Utrud haula la yashtari'una alaina. Usir mereka. Jangan sampai mereka berani-beraninya terhadap kami. Usir mereka. Qala wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa rajulani lastu usammihima. Saat itu aku beserta Ibn Mas'ud, ada seorang dari Hudzail dan 2 orang aku tidak sebut namanya. Fa waqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'an yaqa. Maka terjadilah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Fahaddatha nafsahu, Nabi ingin mengusir kita, fa anzalallah, maka Allah turunkan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan engkau usir orang-orang yang menyuruh Rabb mereka pagi dan petang dan mereka menginginkan wajah Allah. Maka oleh karena itu hendaklah orang-orang berilmu bersabar, orang-orang alim bersabar, menyabarkan dirinya untuk bersama orang-orang beriman. Duduk bersama orang-orang beriman. Maka lihat Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'mina. Jangan berteman kecuali dengan orang-orang beriman. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkan dirimu ya Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka pagi dan petang, yang mengharapkan wajah Allah. Jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka gara-gara menghendaki perhiasan dunia ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan pula engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Nuh alaihissalatu wassalam telah diminta oleh kaumnya mengusir orang-orang lemah yang beriman. Nuh tidak mau dan enggan. Apa kata kaum Nuh? Anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Masa kami beriman kepadamu sementara pengikutmu orang-orang hina? Kemudian disebutkan ayat 114, wa ma ana bitharidil mu'min, aku tidak mungkin mengusir orang-orang beriman. In ana illa nadhirum mubin, aku ini hanya memberi peringatan yang nyata dan jelas. Kemudian dalam ayat yang lain, ya qaum la as'alukum alaihi mal. Hai kaumku, aku tidak minta upah dari kalian. In ajri illa 'ala Allah. Pahalaku di sisi Allah. Wa ma ana bitharidil ladzina amanu, aku tidak mungkin mengusir orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman tidak boleh dijauhkan dan tidak boleh diusir meskipun mereka orang-orang fakir. Jangan pandang mereka sebelah mata. Meskipun mereka lemah, tapi hadapi mereka dengan wajah yang cerah ceria. Muliakan mereka, hormati mereka, sambut mereka dengan hangat karena keimanan mereka. Karena mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, mengikuti Rasulullah SAW. Dan ingat bahwasanya pengikut para rasul paling dominan adalah orang-orang lemah. Fuqara. Heraklius telah bertanya kepada Abu Sufyan tentang sahabat Rasulullah SAW dan pengikutnya. Apa kata Heraklius? Fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Apakah yang mengikuti Muhammad itu orang-orang mulia atau orang-orang lemah? Abu Sufyan mengatakan orang-orang lemah. Heraklius mengatakan hum atba'ur rusul, itulah pengikutnya para rasul. Allah murka karena kemurkaan orang-orang lemah, orang-orang fakir. Dalam Sahih Muslim dari hadits A'idh ibn Amr bahwasanya Abu Sufyan
mendatangi Salman dan Suhaib dan Bilal dengan beberapa orang, dan mereka mengatakan, wallah ma akhadtu suyufullah min unuqi aduwillah ma akhadha. Qalu, mereka mengatakan, aku tidak pernah menghunuskan pedang Allah Azza wa Jalla dari lehernya musuh-musuh Allah. Tidak pernah. Artinya tidak pernah aku lepaskan pedang-pedang tersebut ketika aku hunus. Abu Bakar berkata, apa layak kalian ucapkan hal ini kepada tokohnya Quraisy dan tuannya Quraisy? Lalu datanglah beliau kepada Nabi SAW dan memberitakan, lalu berkata, ya Abu Bakar, jangan-jangan engkau menjadikan Suhaib, Bilal, Salman marah. Sekiranya engkau telah menjadikan mereka marah, maka engkau menjadikan Rabbmu marah. Lalu datanglah Abu Bakar kepada Suhaib, Bilal, Salman. Hai saudaraku, aku menjadikan kalian marah? Apa kata mereka? Yaghfirullahu laka ya akhi. Semoga Allah mengampuni wahai saudaraku. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak. Perkaranya bukan seperti apa yang kau sangka. Dan apa yang kau perbuat ya Muhammad menghadapi orang-orang kafir, bermuka ceria kepada orang-orang kafir, berharap kepada orang-orang kafir, dan berpaling dari orang-orang miskin yang lemah, yang datang dengan segala usahanya dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Innaha tadhkirah. Surat ini dan peringatan ini yang dengannya kami ingatkan engkau akan sikapmu terhadap sahabat yang buta dan orang-orang kafir yang merasa cukup dan tidak mau beriman. Tadhkirah, ini peringatan. Engkau ingat dia, engkau amalkan dia. Sampaikan ilmu itu kepada orang mulia, orang hina, orang kaya, orang miskin. Sampaikan semuanya, jangan kau pilih-pilih. Faman syaa dzakarah. Siapa yang menghendaki dia ingat Rabbnya. Dia ingat Al-Quran yang di dalamnya ada peringatan-peringatan. Fi suhufin mukarramah. Yang mana Al-Quran ini ada pada suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla yang terjaga. Marfu'atin mutahharah. Quran ini marfu'ah, diangkat posisinya, diangkat nilainya, disucikan dari berbagai macam kotoran, dari penambahan, pengurangan, kebatilan dan pemalsuan. Allah Azza wa Jalla sucikan dia. Bi aidi safarah. Mushaf-mushaf itu diletakkan di tangan para malaikat-malaikat yang amanat. Sufara Allah, diplomatnya Allah Azza wa Jalla, utusannya Allah Azza wa Jalla antara dia dengan para rasulnya. Yang mana mereka kiramim bararah. Para malaikat-malaikat itu kiram. Malaikat yang mulia. Bararah, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka maknanya surat ini yang di dalamnya penuh dengan pelajaran dan peringatan. Entah diingat oleh manusia ataupun tidak diingat. Entah diamalkan atau tidak diamalkan. Dia berada pada tangan-tangannya makhluk yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka membacanya. Merekalah para malaikat. Maka barang siapa membaca Al-Quranul Karim
dan mengamalkannya, maka dia bersama para malaikat-malaikat yang mulia yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat, duta-dutanya Allah yang mulia, lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari beberapa ayat ini, 1-16, kita bisa menarik beberapa kesimpulan dan faedah. Yang pertama, ayat ini menjelaskan bagaimana kedudukan Nabi SAW. Beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat mulia. Yang mana Allah Azza wa Jalla menegur beliau dengan teguran seolah-olah orang jauh. Tidak langsung tembak Nabi SAW, langsung ditujukan kepada Nabi SAW, yang akibatnya akan tersakiti Nabi SAW. Maka Allah yang maha lembut dengan melembut menegur Nabinya SAW. Setelah itu barulah Nabi SAW ditujukan kepadanya perkataannya Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, wa ma yudrika abasa wa tawalla, telah bermuka masam dia dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya si buta. Tidak disebutkan abasta wa tawallaita ya Muhammad, engkau bermuka masam, engkau berpaling. Tidak, abasa wa tawalla, telah bermuka masam dia dan berpaling dia. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi bagi Nabi SAW. Tetapi seorang tidak boleh mengatakan, wah tidak berani kita baca ayat ini. Kenapa? Ini ayat yang berhak menegurnya Allah Azza wa Jalla. Tidak, yang menegur itu Allah betul, tetapi kita hanya membaca karena ini Al-Quranul Karim. Maka jangan menggunakan perasaan, tapi gunakanlah dalil dalam beragama. Faedah yang kedua, itsbat. Ayat ini menetapkan sebagaimana dalam hadits Nabi SAW, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rabbku membimbing aku, mendidik aku, maka dialah pembimbing yang terbaik bagiku. Berdasarkan ayat ini. Yang ketiga, dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW, dengan pendidikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi SAW, sampailah Nabi kepada derajat yang tidak ada makhluk yang sampai kepadanya. Maka lihat ketika Ibn Ummi Maktum tiba, disiapkan bagi beliau majelis di sampingnya. Dan beliau mengatakan, selamat datang dengan seorang laki-laki yang dengannya Allah menegur aku. Bahkan beliau dijadikan sebagai wakil Nabi SAW di kota Madinah beberapa kali ketika Nabi keluar musafir. Dan itu tukang azannya beliau, lebih khusus di bulan Ramadan lagi. Yang keempat, Rasulullah SAW mustahil menyembunyikan wahyu Allah Azza wa Jalla. Mustahil. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, andai kata Rasulullah SAW menyembunyikan sedikit saja dari wahyu Allah, niscaya Rasul akan sembunyikan teguran Allah Azza wa Jalla untuk diri beliau. Tetapi Rasulullah SAW, sebagaimana ketika Hajjatul Wada, ala hal ballaghtu, wahai para sahabatku, apakah sudah aku sampaikan semua urusan agama ini? Dikatakan, nashhadu annaka qad addaita wa nasahta. Kami telah bersaksi, annaka qad addaita, engkau sudah tunaikan, engkau sudah sampaikan, dan engkau sudah nasihati. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saatnya kita untuk bertanya jawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada satu pertanyaan yang sudah masuk.
Bagaimana hukum memotong rambut dan kuku saat puasa? Tidak ada masalah, potong saja. Karena tidak ada kaitannya dengan sah maupun batalnya puasa. Allah Ta'ala ala wa ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah orang yang punya hutang kepada saya sampai sekarang belum bayar? Dia berhutang uang 1 juta di tahun 2000. Pernah saya tanyakan malah marah-marah dan ngomong menyakitkan yang akhirnya saya diamkan. Mohon pencerahannya. Orang yang seperti ini sepantasnya tidak boleh diberikan berhutang. Tetapi kita sebagai seorang yang berbuat baik, maka sabar. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sekiranya orang ada kesulitan, maka tunggu sampai kapan dia mendapatkan kemudahan. Lihat kisah orang sebelum kita, tidak pernah berbuat baik sama sekali. Wa kana yudayinun nas, tetapi dia suka memberi pinjaman kepada orang lain. Lalu apa dia katakan kepada pembantunya dan budaknya? Ya, khudhil musir, ambil dari yang ada kemudahan, kemudian maafkan yang tidak ada kemudahan atau yang kesulitan. Wa tajawaz anil mu'sir, ya, maafkan dan berilah pemutihan terhadap yang kesulitan. La'allallah yatajawaz anna. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla pun memaafkan kesalahan kita. Ternyata benar, Allah Azza wa Jalla maafkan dia dengan sebab tersebut. Dan di saat dia berhutang, seharusnya berikan jaminan barang dan semisalnya yang seharga dengan uang yang diambil. Sehingga setelah diambil atau kita ambil jaminan tersebut dan dia pun ambil uang kita, suruh dia lari kemana saja, tidak ada masalah. Kenapa? Barang sudah ada pada tangan kita. Dan itu yang disyariatkan oleh agama kita. Sebagaimana dalam ayat yang sangat panjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Ya. Kemudian wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ada rahan, barang jaminan yang dipegang. Allah Ta'ala ala wa alam. Berapa rakaat bolehnya kita sholat syuruk? 2 rakaat saja. Allah Ta'ala ala wa alam. Pengikut para rasul orang-orang lemah, maksudnya lemah di sini lemah ekonominya, lemah materinya. Adapun fisik dipuji oleh Allah Azza wa Jalla yang kuat. Ya, demikian juga yang lemah asal beriman. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah mereka orang-orang tidak mau mengikuti sunnah Rasul digolongkan orang-orang tidak beriman atau setengah beriman? Kita katakan tergantung. Kalau dia kafir, ya kafir. Kalau dia beriman, tetapi sebagian mengingkari, ya kita katakan mereka adalah orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk sepenuhnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa betul orang pakai parfum itu boleh? Boleh, tidak ada masalah. Meskipun ada alkoholnya, karena itu bukan untuk diminum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari pemirsa MSTP Samarinda, bagaimana kiat-kiat kita agar istiqamah di atas manhaj salaf? Belajar manhaj salaf. Dan yang pelajari pertama adalah masalah akidah, masalah akidah. Karena masalah itu yang disepakati oleh para ulama bersandar kepada dalil yang sharih dan jelas. Jangan pertama kali dipelajari tahdzir fulan, yang akibatnya orang alergi akan dakwah salafiyah. Atau yang pertama kali masalah khilaf. Tapi masalah yang disepakati adalah masalah akidah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya bekam ketika berpuasa? Ada perselisihan di kalangan para ulama, namun sahih dengan riwayat yang paling terbaru atau yang terakhir bahwasanya tidak mengapa orang berbekam di siang Ramadan dan tidak membatalkan puasa. Karena kaedahnya yang membatalkan puasa yang masuk bukan yang keluar. Dan para sahabat tidak mau berbekam siang hari karena lemah saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kiat menahan amarah di saat benar-benar ingin meluapkannya? Ingat ganjaran pahalanya. Begitu besar, dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Karena itu datang dari syaitan. Kalau sedang berdiri maka duduk caranya. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah orang yang telah ditakdirkan meninggal karena virus, ya, bagaimana seorang muslim memperlakukan dalam kondisi yang sulit diwabah virus corona menyebar dan meninggal dunia dalam kondisi syahid? Semoga Allah membalas kebaikan. Baik, kita katakan, ya, bagaimana? Pertama, ini menunjukkan betapa pentingnya amal kita masing-masing.
Karena menyolatinya hanya terbatas, tapi doa tidak ada yang membatasi. Maka doakan mereka semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa-dosa mereka. Dan kita masih sehat, maka harus ya perhatikan protokol kesehatan. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana jika sholat subuh selalu kesiangan? Apakah kalau pas bangun langsung sholat? Iya langsung sholat dan wajib bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan tidur habis makan sahur dan makan sahurnya sesuai dengan sunnah diakhirkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Siapa orang Islam pertama kali dikhitan? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan berkhitan bagi laki-laki hukumnya wajib, adapun wanita adalah kemuliaan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika orang berhutang tidak mampu bayar lalu dipenjarakan oleh pemilik hutang, apakah kewajiban hutangnya menjadi hangus? Tidak hangus. Hutangnya tetap, tetapi itu hukuman ya sosialnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang berbahagia. Jam berapa paling cepat kita boleh tidur sehabis sholat subuh? Setelah terbit matahari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari hamba Allah di Samarinda, bagaimana cara menasihati teman yang terlalu gulu terhadap salah satu ustaz? Ingatkan kepada dia bahwasanya al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam urusan beragama, ini adalah tercela. Dan tentu kita harus cek dulu apa maksudnya ghulu di sini. Karena ghulu ini adalah mujawazatul had, melampaui batasan dalam segala hal. Baik dalam memuji maupun mencela, itu namanya ghulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Siapa berkewajiban menafkahi mertua, Ustaz? Saya seorang suami melihat mertua selalu minta jatah uang bulanan ke istri saya. Padahal mertua saya punya anak laki-laki juga. Kita katakan kalau ada suaminya, suami yang punya kewajiban. Tapi kalau tidak ada suaminya, maka semua anaknya berkewajiban untuk memberikan orang tuanya nafkah kalau anaknya mampu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menasihati orang tua belum mau sholat? Ingatkan bahayanya orang-orang tidak mau sholat. Dia bisa kafir jikalau menentang kewajiban sholat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berkumur dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasa. Yang dilarang oleh Nabi SAW, ya, al-istinsyaq al-mubalagh fil istinsyaq, berlebih-lebihan dalam menghirup air ke dalam hidung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berapa hari masa iddah perempuan yang ditinggal mati suami? Dan apakah selama masa iddah itu boleh keluar rumah orang tua atau saudara? Arba'ata asyurin wa asyara. Kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Dan dia tidak boleh keluar dengan perjalanan safar. Ya, kalau orang tuanya harus musafir tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada anjuran dalam Islam membersihkan kuburan? Kita katakan tidak ada. Yang ada itu mendoakannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Suami saya tinggal di luar Lombok. Di sana tidak ada sekolah bermanhaj salaf, sehingga saya memutuskan untuk tetap di Lombok. Karena ingin menyekolahkan anak di Lombok yang bermanhaj salaf. Sementara suami butuh saya tinggal dengannya. Bagaimana supaya ikut suami dengan menyekolahkan anak di sekolah umum atau tetap di pondok agar anak bisa sekolah madrasah bermanhaj salaf? Pertama, ikuti suami dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar di tempat itu. Wallahu ta'ala wa alam. Anjuran dalam Islam membersihkan kuburan. Petugas membersihkan kuburan artinya jalan. Adapun kuburan itu sendiri dibiarkan, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Siapa harus melunasi hutang setelah cerai? Selama sebelum cerai suami saya menganggur dan saya punya hutang karena untuk kebutuhan anak. Setelah kami bercerai kami memiliki hutang. Siapa yang harus melunasinya? Kalau itu keperluan rumah tangga, maka yang wajib melakukannya adalah para suami. Karena mereka dilebihkan oleh Allah menjadi pemimpinnya wanita. Wa bima anfaqu min amwalim, karena mereka menginfakkan harta mereka. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silahkan bagi para pemirsa. Yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia ini.
Bagaimana hukumnya pakai air dari pipa yang bocor dari sempurna? Tidak ada masalah. Ya, karena apa? An-nasu syuraka fi thalath. Manusia itu bersyarikat, bersekutu memilikinya dalam 3 hal. Salah satunya alma, air. Jika itu fadl, kelebihan, maka tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara menebus dosa, mengurangi timbangan ketika berdagang? Terima kasih. Pertama, ya, harus kita lebihkan para pembeli kita. Ya. Kemudian yang kedua, minta maaf kepada mereka dan minta dihalalkan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau ada teman yang berhutang kepada kita sedangkan temannya non-muslim tidak mau bayar hutangnya, jika anda ikhlaskan apakah anda dapat pahala? Dapat pahala dan dia yang mendapatkan dosanya. Dan itu penting, sebelum dia berhutang harus ambil barang jaminan dari dia yang bisa kita jual kapan saja. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya membiasakan diri tidur setelah sholat subuh dari hamba Allah Iqmal Barat? Tidak baik. Karena waktu dibaginya rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan kehilangan barokah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah batal puasa karena jima sudah 10 tahun yang lalu, apa tetap menjadi tanggungan? Ya tetap. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum talak 3 yang diucapkan sekaligus? Khilaf para ulama, namun sahih bahwasanya talak 3 sekaligus ini dijatuhkan satu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di awal zamannya khilafah Umar. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh mendoakan kakek yang dulunya menjadi dukun tapi sekarang kakek sudah meninggal? Apakah sampai doanya? Doakan dia semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala ala wa alam. Adakah bidah hasanah dalam Islam? Imam Malik rahimahullah berkata, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan." Siapa yang membuat bidah di dalam Islam dan dianggap baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat karena tidak menyampaikan semua agama ini. Kok orang belakangan yang tahu dan orang belakangan memberikan label hasanah. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun orang menganggapnya hasanah. Sebelum ada orang mengatakan ada bid'ah hasanah, sudah ada dalil membatalkan bid'ah hasanah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara mandi junub setelah haid bagi wanita yang baru selesai operasi di bagian payudara? Karena dokter menyarankan supaya jangan kena air dulu. Tempat atau bekas operasi, tolong perinciannya. Kita katakan mana yang bisa dibasuh itu dibasuh, yang tidak bisa dibasuh tidak usah dibasuh. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menasihati teman yang suka bermain game walaupun teman tersebut sudah ngaji salaf? Ingatkan bahayanya menyia-nyiakan waktu dan ingatkan bahayanya waktu dan ingatkan dia waktunya akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kala pada hari kiamat. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh menukar uang robek dengan mengambil barang? Tidak ada masalah. Ya, hukumnya boleh. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum rokok haram atau makruh? Kalau dibilang makruh, makruh kali 12 batang berapa? Dan apa arti makruh dalam agama? Yang dibenci. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara membagi warisan orang tua yang sudah meninggal dunia menurut Islam sementara beliau tidak sempat berwasiat kepada anaknya? Urusan warisan Allah yang membagi, bukan wasiat. Maka laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Wallahu taala ala wa alam. Mana lebih utama membayar zakat fitir kepada teman kerja atau kita bayar di tempat yang disediakan ulul amri di tempat itu? Siapa yang lebih membutuhkan di tempat tersebut? Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana tidur setelah asar? Sama, dia dimakruhkan tidur sehabis asar illa liddarurah. Wallahu taala ala wa alam. Salat witir 3 rakaat pakai tasyahud awal atau tidak? Tidak ada tasyahud awal. Ya, Nabi SAW melarang kita menyerupakan salat witir yang 3 dengan salat maghrib. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana wanita yang setelah terlanjur menikah dengan ahlul kitab? Wajib difasakh, diputus hubungan nikahnya. Kalau tidak dia masuk Islam, si laki-laki selesai masalahnya. Dan Islamnya pun harus baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana puasa sering mendengar musik? Puasanya bisa batal. Ya, kalau tidak batal minimal pahalanya hilang, tidak ada dapatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Ustaz, apakah batal puasanya orang yang kesurupan? Kita katakan kalau kebanyakan hari dia kesurupan batal, tapi kalau tidak maka tidak batal. Allah taala ala wa alam. Apa hukum kalau tukar tambah emas? Tidak boleh. Kecuali setelah dijual emasnya baru beli emas yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk memperjualbelikan adz-dzahabu bil-dzahab wal fiddatu bil fiddah, emas dengan emas, perak dengan perak, illa ha'an bihain wa mithlan wa mithlin, yaitu langsung kontan kemudian langsung ya semisal. Allah taala ala wa alam. Bagaimana cara mandi bersih setelah haid? Ya, dan apa kita harus lakukan terhadap rambut dan kuku? Rambut dan kuku tanam saja, tidak perlu dimandikan. Kemudian mandi haid tidak ada bedanya dengan mandi nifas dan mandi junub. Hanya saja mandi haid harus kena semua rambut dan kepalanya. Jadi cuci, jalan darah keluar, kemudian berwudu, kemudian gosok kepala bagian kanan sampai ke akar-akarnya, kiri, kemudian tengah, kemudian siram sekujur tubuh mulai kanan, kiri, kemudian tengah, ratakan semuanya, jangan ada yang tersisa terkena air, terakhir kakinya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian menggunakan misik ya taharah untuk sebagai mudad hayawi, antibiotik di jalan darah keluar. Allah taala ala wa alam. Siapakah tempat afdal untuk menyerahkan zakat fitrah? Menyerahkan zakat fitrah ini kepada yang berhak, al-fuqara wal masakin. Allah taala ala wa alam. Apakah salat tarawih sudah cukup menggantikan tahajud? Sudah cukup. Andai kata bangun lagi boleh salat tetapi tidak boleh witir lagi. Allah taala ala wa alam. Bagaimana tidak mentaati himbauan pemerintah? Sekarang kalau di tempat itu sudah wabak merebak, jangan tidak ditaati. Karena apa? Karena maslahat buat kita. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya seorang khatib yang sombong dalam khutbahnya? Bagaimana sombongnya? Karena sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu definisi sombong. Kalau dikatakan lantang dalam berkhutbah, memang itu petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di tempat saya masih diadakan sholat berjamaah tarawih Jumat, sementara pemerintah sudah melakukan himbauan untuk sholat di rumah. Apakah tetap ikut Jumat dan masjid? Di masjid kita katakan sholat di rumah. Wallahu taala ala wa alam. Apabila kita niat kita tidak ingin mendengar musik tapi di sekitar kita ada musik, yang dilarang itu al-istima', mendengarnya dengan seksama dan menikmati alunan musik tersebut. Itu yang tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Apabila kita niat kita tidak ingin, baik, ini sudah. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Apa hukum menghadiri acara bidah tapi tidak ikut dalam prosesi acara tersebut dan mengingkari acaranya? Kita hadir sudah dikatakan ikut. Ya. Beda halnya kita tidak tahu di tempat itu tiba-tiba ada acaranya, maka di sini tidak mampu kita pergi, ya kita ingkari dengan hati kita. Wallahu taala ala wa alam. Apakah menelan dahak pada saat berpuasa apa tidak batal puasanya? Kalau dahaknya di tenggorokan tidak ada masalah, tapi kalau dahaknya berada di mulutnya, ini mengakibatkan pahala puasanya atau puasanya bisa rusak. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Apakah kita berdosa satu rumah sama orang yang suka mendengar musik? Kalau kita mengingkari dan terus menasihati tidak ada masalah. Tapi kalau kita diam terus, tidak ada pengingkaran sama sekali hatta dari hati kita, maka ini kita bagian dari orang yang ridha. Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya wanita yang darah nifasnya sudah berhenti sebelum 40 hari? Kita katakan ya, maksimal nifas itu 40, tidak ada minimalnya. Jadi kapan nampak bukti dia itu suci cairan putih, maka suci. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara menasihati ayah dan ibu yang bergaduh sampai beliau pisah ranjang? Nasihati tentang bahayanya al-firaq, bahayanya talak tanpa sebab yang syar'i, dan ingat mafsadah-mafsadah ditimbulkan karena talak. Apa mafsadahnya? Kerusakannya ada pada anaknya dan rumah tangganya. Maka oleh karena itu ya disebutkan di dalam riwayat yang dhaif, abghadul halal ilallah at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak.
Allah taala ala wa alam. Bagaimana jika suami belum bisa jadi imam? Bolehkah sholat masing-masing? Boleh. Dan suami harus belajar. Allah taala ala wa alam. Bolehkah memberi fitrah kepada orang tua kepada mertua kalau mertuanya bukan dalam tanggungannya dan dia fakir miskin? Boleh. Allah taala ala wa alam. Berapa? Baik, sudah ini. Bagaimana hukumnya tahlilan? Pertama, orang membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar disyariatkan. Tetapi ya, untuk membacakan rumah, kemudian orang mati berkumpul pada malam tertentu, maka ini tidak ada dalilnya. Kumpul-kumpul di tempat kematian saja diharamkan oleh Imam Syafi'i, apalagi selanjutnya. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah masih minum pas azan subuh ketika Ramadan? Tergantung azannya. Sekarang, kalau azannya itu mundhabit, mengikuti waktu fajar as-sadiq, jelas, tidak boleh. Ya, kecuali orang bangun tidur telat, ya, begitu dia makan minum tiba-tiba azan, maka di sini dia lanjutkan sampai dia selesai. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara yang paling utama agar salat kita bisa khusyuk? Belajar salat Nabi SAW dan berusaha memahami sifat salat atau memahami apa yang dibaca di dalam salat. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana jika harta warisan sudah terlanjur dibagi ke anak wanita dan perempuan sama rata? Sekarang kita katakan, ya, kalau sudah terlanjur dan mereka sama-sama berdamai dan ikhlas, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada perdamaian dari mereka, maka wajib dikembalikan sesuai dengan syariat Islam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bagaimana hukum bayar zakat menggunakan uang? Boleh, asal kalau itu zakatul fitr nanti dibelikan makanan pokok. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ketika haid hari keempat atau 5, tapi hari ke-6 tidak ada lagi sampai hari ke-8. Apa hari keempat saya sholat atau bagaimana? Ikuti kebiasaan. Ya, kalau belum sampai hari terakhir kebiasaan, meskipun kelihatan tidak ada yang keluar, jangan dulu sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'jalna, jangan tergesa-gesa sampai kelihatan cairan putih keluar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana atau sampai batas mana kita memberi nasihat kepada keluarga kita yang sudah memiliki keluarga? Apa batasnya disebabkan kita menyayangi keluarga dari sisi api neraka? Pertama, tidak ada batasnya kita menasihati itu. Karena nasihat itu ya adalah bagian dari agama. Dan agama ini kapan orang mati baru berhenti dia beragama. Selama dia masih hidup, maka wajib dia terus diberikan nasihat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.